Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Bapak sangat bahagia melihat anak-anak semua sehat, gembira, dan bersemangat. Pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum kita memulai pertemuan kita dengan doa, terlebih dahulu Pak mengecek kehadiran kamu dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Mantap. Jadi semuanya hari ini genap. Pak sangat bahagia dan sangat gembira kalau hari ini semua siswanya masuk kelas. Oke. Baik. Mari kita semua duduk yang sopan. Kita memulai pertemuan kita ini dengan berdoa. Oke. Kita berdoa secara bersama-sama. Yang mana doa itu ada di layar. Ayo kita semua berdiri. Kita sopan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta dapat mewujudkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini kita melewati beberapa tahap dalam proses pembelajaran. Pak harap anak-anak semua aktif dan semangat untuk proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, Pak mengajak anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, anak kalian bisa menjawab. Sebutkan ciri-ciri anggota tubuhmu. Kaki, tangan, telinga. Oke, baik. Kaki, mata, telinga, kepala, hidung, mulut. Itu adalah apa? Ciri-ciri dari anggota tubuh kita. Pertanyaan yang kedua, sebutkan kemampuan yang kamu miliki, Dewa. Mengikat meja, menendang bola dengan keras, dapat berlari dengan cepat. Jadi masing-masing kita mempunyai kemampuan yang kita miliki. Seperti apa Dewa sudah menjawab tadi itu. Yang mana ada yang bisa apa? Lompat tinggi, ada yang bisa apa? Kemampuannya bermain bola, kemampuannya itu apa? Berlari cepat, banyak sekali kemampuan yang kita miliki. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan sifat-sifat yang kamu miliki. Sombong, baik. Jadi ya, itu adalah sifat-sifat yang kita miliki. Seperti yang saya bilang tadi itu ya. Malas, ada yang kurang bergaul, ada yang sifatnya membantu teman. Baik anak-anak, kamu sudah menjawabnya dengan baik. Agar kita lebih bersemangat, maka Pak ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Sebelum kita masuk ke dengan lagu, maka dengan tema kita hari ini, pelajaran kita tema kita hari ini, yaitu aku pribadi yang unik. Maka sebelum itu, mari kita sama-sama dulu bernyanyi. Kita lihat di layar monitor. Pribadi yang unik. Pribadi yang unik, tergambar dengannya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar, maka sekarang Pak ajak anak-anak untuk menggali pengalaman keunikan diri dengan melihat gambar-gambar yang pertama. Sebutkan ciri-ciri keunikan jasmani yang ada pada gambar.
Dewa sebutkan apa saja. Perbedaan warna kulit, Warna kulit, tinggi badan, jenis kelamin. Terima kasih anak dewa yang mana dia sudah menyebutkan ciri-ciri keunikan jasmani yang ada pada gambar ini. Oke. Gambar yang kedua. Sebutkan kemampuan atau bakat pada gambar itu. bernyanyi, Kuat bernyanyi, bermain gitar, bermain gitar, bermain bola, bermain bola. Jadi kemampuan atau bakat pada gambar itu adalah bernyanyi, menari, bermain gitar, dan bermain bola. Itu semua ada pada diri kita. Jadi kemampuan itu tinggal saja kita melakukannya. Jadi masing-masing kita itu memiliki kemampuan bakat satunya. Oke. Dan yang berikut gambar yang ketiga. Dengan pertanyaannya itu sebutkan karakter dan sifat pada gambar itu. Oke. Coba Stefania. Kira-kira karakter dan sifat pada gambar itu apa saja? Senang. Apalagi? Membujuk itu. Jadi karakter dan sifat pada gambar itu adalah apa? Menangis. Dia membujuk itu orang tua bujuk dia, kemungkinan itu dia menangis sampai ingin. Beri gambar yang keempat. Sebutkan keunikan pengalaman pada gambar itu. Kira-kira apa saja? Coba siapa? Siapa? Franco jawab. Keunikan pengalaman pada gambar itu apa saja? Siapa itu? bermain perosotan, Bermain apa no? bermain perosotan, Bermain perosotan. Habis itu apa lagi? bermain gitar, Bermain gitar bersama teman. Jadi itu adalah keunikan, keunikannya ada pada diri kita, seperti pada gambar itu, bermain perosotan. Habis itu rekreasi di pantai, rekreasi bersama. Kamu biasa berekreasi tidak? biasa, Rekreasi di mana? pantai, Di pantai saja? tidak, Nah, di mana lagi? taman kota, Nah, di taman kota seperti kita punya di sini, Setiap kita itu memiliki keunikan baik dari fisik, ada yang berambut lurus, keriting, ikal, berkulit putih, hitam, dan berbadan tinggi, berbadan pendek, dan lain-lain. Selain memiliki perbedaan fisik, setiap manusia juga memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda. Itu bernyanyi, berolahraga, bermain musik, melukis, menari, memasak, dan lain-lain. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang sama dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu, tempat, dan orang tua yang berbeda. Semua kita memiliki pengalaman dalam hidup. Pernah mengalami kegembiraan bersama teman dan keluarga, namun juga pernah mengalami kegagalan atau sedih. Sekalipun jika dilahirkan kembali, setiap pribadi memiliki keunikan. Jadi, anak-anak, setelah kita menggali pengalaman, keunikan, atau kekhasan diri, maka Pak mengajak anak-anak untuk menggali ajaran kitab suci tentang keunikan sebagai anugerah Tuhan bagi setiap pribadi dalam kitab Kejadian yang mana bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Baik. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyaksikan yang pendek dalam cerita kitab suci tersebut. Demikianlah Allah menciptakan manusia, termasuk kita semua. Ia membentuk dan menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar dari kisah penciptaan, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Jadi kita menggali pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan dalam video yang telah kamu nonton tadi? manusia diciptakan
sebagai laki-laki dan perempuan, dan mereka memiliki keunikan masing-masing baik dari segi fisik maupun psikis. Berikut pertanyaan yang kedua. Apa keunikan manusia menurut kisah dari cerita kitab suci tersebut? Tuhan Allah memberikan kekuasaan kepada manusia atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang daerah yang berhidup di bumi kita. Tepuk tangan Fania sudah bicara. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda? Tuhan menciptakan manusia itu berbeda agar manusia laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi satu sama lain. Mantap. Manusia itu jadi Tuhan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu saling berkembang. Laki-laki sendiri tidak bisa. Kalau perempuan sendiri juga tidak bisa. Jadi Tuhan Allah itu dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Psikis. Manusia merupakan citra atau rupa Allah yang mulia. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda agar manusia laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi satu sama lain. Sebelum Pak menutup pertemuan dengan doa, maka Pak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk merefleksi diri tentang materi kita hari ini. Keunikan fisik. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa atau tidak ada duanya. Keunikan kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati. Misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Manusia merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Baik anak-anak, sebelum kita menutup dari kegiatan kita ini, perjalanan kita pertemuan kita hari ini dengan berdoa, ada beberapa refleksi. Anak-anak Bapak tuntun dengan beberapa pertanyaan. Pak tuntun dengan beberapa pertanyaan dan anak-anak diberi kesempatan untuk menjawabnya tapi di dalam hati. Oke. Ini dia. Yang pertama, apakah saya sudah memahami isi pembelajaran yang telah laksanakan dengan baik? Yang kedua, apakah saya sudah menyadari keunikan yang ada dalam diri saya? Dan yang ketiga, apakah saya menghargai keunikan yang dimiliki oleh orang lain? Dan yang keempat, apakah saya sudah memahami makna Allah menciptakan manusia secara unik? Dan Bapak juga meminta anak-anak untuk menilai Bapak dalam proses pembelajaran kita hari ini. Penilaian telah Bapak anak-anak tulis masing-masing dalam satu lembar kertas dan Bapak minta untuk mengumpulkannya dan jawaban anak-anak menjadi bekal untuk Bapak perbaiki dalam. Oke, ambil kertas dan kamu tulis. Refleksi untuk guru. Satu, pertanyaan pertama, apakah materi yang Bapak bawakan dapat anak-anak dipahami dengan baik atau belum? Dua, tulislah kekurangan-kekurangan Bapak dalam pelajaran yang telah kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Itu adalah refleksi kamu untuk Pak Guru ini hari. Baik anak-anakku sekalian, setelah itu sebagai aksinya kamu susunlah sebuah doa syukur atas keunikan diri sebagai anugerah dari Tuhan serta memohon bimbingan Tuhan untuk mengembangkan bakat atau kemampuan yang anak-anak miliki dan buatlah hiasan pinggir yang rapi dan indah. Baik anak-anak, dijadikan PR, maka marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Pak minta supaya kita semua berdiri dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan